banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Istirahat dulu sini ya Bang ya. Wah, aduh, setelah mencoba beberapa trek yang cukup ekstrim dan Tasikmalaya. Ya, kabupaten yang berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat ini tidak mudah untuk dilupakan. Terutama suguhan panorama alamnya yang sangat lengkap, dari pegunungan hingga pantai. Membuka hari dengan menyusuri jalanan kota Tasikmalaya, rencananya saya dan teman-teman akan mencoba berpetualang di kawasan hutan lereng Galunggung. Pasca letusan Galunggung hampir 3 dasawarsa lalu, hutan hujan tropis yang menutup kawasan lereng Galunggung tampak lebat dan tentunya hal itu akan menjadi tantangan bagi kami untuk bisa masuk dan menjelajah di dalamnya. jalanan mulai rusak dan sangat terjal dan ekstrim. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kami untuk selalu semangat menyusuri jalanan yang ada di sekitar lereng Gunung Galunggung. Wah, kami akan menuju ke arah sana, ke arah sebelah timurnya lereng gunung. Dan di sana kabarnya masih banyak jalan-jalan yang lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi dari ini. Benar nggak Bang? Iya, depan sana. Depan sana Bang. Ayo kita lanjut. Kita lanjut ya. Hutan hujan dataran tinggi di lereng Galunggung ini menyimpan sejuta misteri kehidupan flora dan fauna. Menantang sekaligus berbahaya. Mungkin dua kata ini yang tepat untuk menggambarkan petualangan menjelajahi lereng Galunggung. Karena resiko selalu mengintai di alam liar seperti ini. Aduh, gimana nih, Bos? Baik, baik. Depan, Bos. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Baik. Oke Panji, kebetulan ini lagi adventure di sekitar tempatnya Bapak nih Pak. Oh iya, iya. Mohon izin juga. Boleh. Ya Bang ya. Kebetulan Ini, Bapak Ji. bisa ketemu ya. Yang punyanya kawasan ini di sini. Ya kebetulan saya lagi kontrol ini kebun saya, kebun kayu. Rencana saya ini menjadikan waterboom. Wih, pariwisata di iya. sini udah mulai berkembang ya. Ya mungkin 2011 sudah mulai. Airnya air panas dong, karena kan di sini ada sumber air Ya, panas kan. ini air panas ini, Waterboomnya nanti air panas sumbernya Pak. air panas. Oh, air panas juga nanti Ya, ya. ini kan areal ini yang mau dibangun ini 10 hektar itu Oh, di lereng luas Galunggung. juga ya. Jadi menghadap ke arah sana ya, Ya, kawahnya. ke kawah ke Galunggung pas Bagus itu. juga ya.
Ayo Ji, kita lanjut Ji. Ayo. Ya. Oke, Pak Ji, kalau gitu. makasih ya Pak Ji ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ketemu Terima lagi ya kasih, Pak. nanti. Sukses Pak. Kondisi hutan di lereng Gunung Galunggung masih terjaga, menjadikan tempat ini sangat bagus untuk dijelajahi. Namun terkadang, kabut yang menjadi ciri khas hutan Galunggung sering datang tak kenal waktu. Hal tersebut dapat menghalangi pandangan sehingga bisa menjadi kendala bagi kami. Beberapa ratus meter menembus kawasan hutan, saya semakin merasakan atmosfer kehidupan liar Galunggung. Selain tumbuhan yang makin rapat, saya juga merasakan sesuatu yang seakan terus-menerus mengawasi kedatangan dan gerak-gerik kami bertiga. Istirahat dulu sini ya Bang ya. Wah, aduh, setelah mencoba beberapa trek yang cukup ekstrim dan terjal, kita capek nih sekarang. Waktunya kita istirahat sambil menikmati pemandangan. Dari sini, saya dan teman-teman yang lain bisa ngelihat kawah Galunggung sebelah sana dan pegunungan dan bukit-bukit juga. Suasana tenang yang terbangun di sekitar danau membuat kami memutuskan untuk beristirahat dan memilih lokasi datar ini sebagai tempat bermalam sekaligus. Lokasi datar seperti ini memudahkan kami untuk memantau keadaan, termasuk keberadaan satwa liar yang mungkin menjadi ancaman bagi kami. Di mana ini, Ji? Kita bikin tenda. Oh, di sini. Sebelum malam tiba, kami pun berbagi tugas mendirikan tenda dan mencari kayu bakar. Kebetulan saya kebagian untuk mencari kayu kering. Berjalan sendirian di lereng Galunggung perlu ketenangan, konsentrasi, dan kewaspadaan. Karena semua kemungkinan baik buruk bisa saja terjadi di sini. Ini adalah daerah di sekitar lereng Gunung Galunggung. Dan lihat, kontur tanah di sini merupakan kontur tanah yang berbukit-bukit dan juga berbatu seperti ini. Selain batu ada juga material pasir yang berasal dari Gunung Galunggung sana. Ini bayi menemukan kayu. Cukup sulit menemukan kayu bakar di sini karena jarang-jarang sekali ada pohon-pohon besar di sekitar sini. Kita cari ke arah sana, ke arah bawah. Wah, ini dia nih. Dalam situasi seperti ini, apalagi sulit menemukan kayu yang kita cari, kayu kecil seperti ini pun dapat bermanfaat karena bisa membantu untuk menyalakan api ketika kita nyalakan. Tapi kayu yang ini cukup bahaya ya, kita harus hati-hati karena tuh banyak durinya. Pelan-pelan. Biawak air atau Varanus salvator menjadi salah satu satwa liar penghuni kawasan Galunggung yang paling mudah ditemui. Kadal besar ini dapat bertahan hidup dengan baik di sini. Makanan bagi biawak banyak tersedia. Salah satunya ikan penghuni danau tempat saya beristirahat tadi. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya mendekatinya. Wah, ini adalah hal yang paling beruntung nih. Lihat, seekor kadal monitor sedang mencari makan di sekitar wilayah ini. Ukurannya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 1 meter, dan ini merupakan kadal monitor cukup dewasa. Biawak air atau Varanus salvator, nama daerah sini, itu merupakan binatang yang sering menjelajahi daerah sekitar air. Nah, yang satu ini sedang mencari makan dengan menggunakan indera perasa, yaitu lidahnya. Hampir sama seperti ular, biawak ini juga menggunakan lidah untuk mencari makanan. Tapi berbeda dengan ular, biawak ini memakan mangsa yang sudah menjadi bangkai.
Walaupun dia tenang, bukan berarti biawak ini jinak. Kalau Panji ganggu kayak gini, wis. Bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau pemangsanya. Au! Lecutan ekor biawak lumayan sakit jika sampai terkena kulit. Hal ini dikarenakan ekor biawak yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang. Au! Aduh, kena lagi. Wih, ekornya itu berfungsi untuk seperti cambuk ya, berfungsi seperti cambuk untuk memukul dan merupakan alat pertahanan bagi biawak ini. Selain dia memiliki rahang yang kuat dengan gigi-gigi tajamnya, lalu cakar yang kuat pula dan tajam, biawak ini juga memiliki ekor yang sangat mematikan. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ekornya bergerak mencambuk seperti ini. Lihat ini, sekali lagi. Hewan yang sangat berbahaya walaupun terlihat bersahabat. Kita tidak bisa melihat dari sisi ketenangannya. Kita tetap harus hati-hati ketika bertemu dengan satwa seperti ini. Siaga adalah hal yang paling penting. Tidak mudah untuk bisa mendekati seekor biawak liar di dalam hutan. Berbeda dengan komodo, biawak air cenderung menghindar dan lari jika bertemu manusia. Kecepatan larinya yang luar biasa itulah menjadi kelebihan kadal besar ini untuk menghindar dari predator. Sekaligus juga berfungsi sebagai senjata saat berburu makanan. Panji harus mencari kayu bakar dan harus melanjutkan perjalanan Panji ke arah sana untuk mendapatkan kayu-kayu bakar lebih banyak. Ayo. Oke kawan. Selamat tinggal. Kita bisa di sini ya. Wah, saking asiknya bermain dengan biawak tadi, sampai-sampai kayu yang saya cari ini ditinggal di sini. Bang, sini bang. Ini habis cari kayu. Oji, Ini habis cari kayu. nonton aja di sini. Aduh, ketemu ini, ketemu apa? Ada apa? Ada apa? Biawak tadi. Kamu sama Ji. Tadi ketemu biawak bang. Wah, kayaknya kita nyari kayunya ke sana dikit bang. Di sini sulit. Siap. Ya. Usai mencari kayu bakar, kami pun kembali berkumpul di tepi danau. Udara sejuk dan suasana tenang seperti ini menambah kental sensasi petualangan di lereng Gunung Galunggung. Bang, kerasa gak sih dari tadi itu kayak ada yang ngikutin gitu? Emang ada apa di sini? Nggak ada apa-apa sini. Enggak, serius itu. Dari tadi itu, dari pertama kita masuk ke sini tuh yang dari kebun bambu di depan sana Yang itu. jelas kalau masuk ke kayak Galunggung yang itu ini. kita jangan halusinasi. Oh gitu. Fokus aja. Fresh. Masuk ke sini itu harus Santai aja, fresh. Enggak, tapi bener. Saya dari tadi ngerasain tuh kayak ada yang ngikutin gitu loh. Iya nggak Ji, sih? kelihatan nggak? Yang gerak gitu. Mana Di sih? tengah ketenangan yang sedang kami nikmati, sebuah pergerakan mencurigakan di dalam air mencuri perhatian saya. Selain ikan, danau kecil seperti ini biasanya juga dihuni oleh sejenis reptil lainnya. Ya, seperti ular, katak, dan banyak lagi. Bukan. Ya itu ada nggak? Benar kan? Selain ikan, dalam danau kecil ini juga terdapat ular. Seperti reptil berkulit cantik ini contohnya. Ukuran tubuhnya tak begitu besar, Akhirnya kena juga namun nih. ia dikenal sangat agresif dan mempunyai sifat lucu, yaitu suka berpura-pura mati jika terdesak. Nggak selain ular koros atau ular kayu, ular ini juga biasa makan tikus bang. Jadi yang membantu petani memberantas sama tikus di sawah itu salah satunya ular ini. Karena ular ini juga merupakan ular ya, ada bintik putihnya. ya dia coraknya bagus ya, ada kuning-kuningnya terus tapi siap galak banget kayak gini ularnya. Iya. Kegesitan ular sapi inilah yang harus diwaspadai. Lengah sedikit saya pasti tak bisa menghindar dari serangannya yang sangat cepat. Meski tidak terlalu berbahaya, tapi lumayan jika tergigit ular yang satu ini.
Hey, ini ular emang bener-bener galak. Ular ini udah lumayan, udah lumayan ini sekarang. Nah, ini adalah cara terakhir dari ular ini untuk lawan nih. Lihat, dia udah mulai buat apa? Badannya itu kaku. Nah, setelah dia kaku, biasanya kalau misalkan kita keprak-keprak kayak gini nih, kita agak ancam-ancam dia kayak gini, dia pura-pura mati. Mati, udah mati. Ini namanya ular pura-pura mati nih. Dia menggunakan teknik ini untuk mengelabui mangsa pemangsa seperti elang ataupun musang. Nah, dengan dia berpura-pura mati seperti ini, otomatis pemangsa ngerasa bahwa ular ini sudah jadi bangkai dan nggak mau makan, akhirnya dilepasin. Tapi ketika dilepas, ya ular ini akan gerak secepat-cepatnya itu. Dan dia masih nyerang. Masih lihat. Salah satu kesamaan ular sapi dengan sanca yaitu terletak pada gigi-gigi aglifanya. Makanya, meski tidak berbisa, gigitan ular sapi bisa melukai dan bahkan merobek kulit. Memipihkan tubuh agar ukuran tubuhnya terlihat besar merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh ular sapi untuk menakut-nakuti lawannya. Ular unik ini memang memiliki karakter yang agak berbeda dengan ular-ular lainnya. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak begitu paham dengan ular sapi, pasti akan menganggap ular ini berbahaya dan agresif. Dia masih nyerang. Masih lihat. Oke ya, kita lepas lagi aja lah. Kasihan. Udah ya, nyalain itu. Ayo nyalain itunya, obornya. Air itu. Malam menjelang, kami mulai bersiap untuk istirahat. Api unggun menjadi penghangat tubuh dan pengusir serangga termasuk nyamuk hutan. Namun saya mulai merasakan ada sesuatu yang janggal di sini. Perasaan kurang nyaman dan seperti ada yang mengikuti sejak siang hari, tampaknya terbukti dengan kehadiran sesosok reptil beracun di dalam tenda tempat kami tidur. Namun beruntung bagi kami cepat menyadari keadaan yang bisa mengancam nyawa ini. Betul.